Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena nikmatnya, anugerahnya, dan semuanya yang menjadikan kita berkesempatan untuk kembali bertemu membahas Asmaul Husna. Yang kali ini kita akan bahas Allah As-Samad. Allah yang maha dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Hal itu tersebut antara lain di dalam surah Al-Ikhlas yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sampai dengan ayat 2, mahallus syahidnya adalah Allahus samad. Qul artinya katakanlah Muhammad kepada mereka yang bertanya tentang Tuhan itu. Huwallahu ahad. Dia itu adalah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah yang merupakan Tuhan yang menjadi tergantung kepadanya semua makhluknya. Itulah inti terjemahan dari surah Al-Ikhlas sampai dengan ayat 2. Selanjutnya ada tafsir yang saya kutip dari As-Sa'di. Ada tafsir yang lain lagi. Kali ini dari misalnya dari An-Nabilusi yang merumuskan tentang Allah As-Samad itu, yang dari kedua-duanya sesungguhnya dapat kita rumuskan bahwa Allah As-Samad itu adalah Dia yang menjadi tujuan dalam segala kebutuhan, yang semua makhluknya sangat membutuhkan. Semua makhluknya memohon supaya terpenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Mengapa demikian? Karena Dia maha sempurna sifat-sifatnya. Dia maha penyayang, rahmatnya meliputi segala hal.
segala urusan disandarkan kepadanya. Tidak ada yang menyelesaikan urusan makhluknya itu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah as-Samad. Itu rumusan yang kita coba untuk ambil dari An-Nabilusi, dari tafsir As-Sa'di. Yang antara lain yang paling penting dari rumusan An-Nabilusi adalah bahwa As-Samad fi wasfillahi ta'ala huwa alladhi asnadatil umur ilaih. As-Samad dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang semua persoalan disandarkan kepadanya. Kemudian salah satu kutipan yang saya ambil dari tafsir As-Sa'di adalah fa'ahlul alam al-alawi was-sufli muqtadiruna ghayatal iftiqar. Penduduk alam atas, penduduk samawat dan penduduk bumi membutuhkannya dengan sangat-sangat membutuhkan. Sesungguhnya banyak penjelasan dari As-Sa'di. Mengapa demikian? Di ujungnya As-Sa'di menyebutkan, li'annahu al-kamil fi awsafih. Karena Allah As-Samad itu yang sempurna sifat-sifatnya. Al-alim alladzi qad kamula fi ilmih, yang maha mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna. Al-halim alladzi qad kamula fi hilmih, yang maha santun dan yang kesantunannya itu sangat sempurna. Itulah beberapa hal yang kita kutip dari As-Sa'di maupun An-Nabilusi. Selanjutnya, bagaimana kita sebagai mukminin ini meneladaninya di dalam berakhlak. Disebutkan di dalam Al-Mawsu'ah li Asma'illah Al-Husna adalah man arada ayyatahalla bikamalati samad fal yuqallil minal akli wasyurbi. Siapa yang ingin berhias diri dengan kesempurnaan sifat Allah As-Samad itu, hendaklah dia mengurangi makannya, minumnya. Ada satu lagi. Wal yatruk fudulal kalam. Tinggalkan berbicara yang berlebihan. Yang kedua disebutkan juga. Wa man takhallaqa bikamalatis samad alaihi ayyuksira min dzikris samad. Siapa yang ingin berakhlak dengan kesempurnaan As-Samad ini, ingin meneladaninya, maka hendaklah dia berzikir dengan As-Samad ini, yaitu sifat Allah yang terdapat di dalam surah Al-Ikhlas. Zikir dengan membaca surat Ikhlas termasuk meneladani Allah As-Samad. Ada 2 poin lagi. Min ajabil mu'min ma'a hadzal ismi alla yaksuda bihawaijihi ghairallah. Kalau ingin berakhlak seorang mukmin dengan mempergunakan nama Allah As-Samad ini, hendaklah dia jangan menjadikan tujuan hajatnya itu
dimohon dari selain Allah. Bermohonlah kepada Allah. Karena Allah itu As-Samad, tempat semua kebutuhan disandarkan padanya. Itulah beberapa poin yang masih banyak lagi sesungguhnya, tapi dapat kita rumuskan. Misalnya ada 3 hal di sini. Yang pertama terkait dengan Allah itu yang ada 3 hal tadi, supaya kita berzikir dengan mempergunakan As-Samad sebanyak-banyaknya. Ya Allahu ya Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Juga ketika berdoa misalnya. Kemudian yang kedua, menjadikan selain Allah sebagai tujuan untuk mendapatkan hajatnya itu tidak tepat. Yang tepat tidak menjadikan selain Allah sebagai tujuan mendapatkan hajatnya. Dengan kata lain, hanya kepada Allah lah kalau Anda berhajat untuk mendapatkan kebutuhan Anda. Tidak bersandar kecuali kepada Allah. Tujuannya hanya Allah dan meletakkan angan-angannya hanya kepada Allah. Itu 3 hal, 3 poin dalam berakhlak terkait dengan Allah. Kemudian yang terkait dengan sesama, menjadikan dirinya sebagai penolong kebaikan kepada orang lain dengan memenuhi hajatnya. Dan terhadap diri sendiri, kurangi makan dan minum. Seperti tadi yang saya kutip dari An-Nabilusi. Tinggalkan berbicara yang berlebihan. Kemudian yang terakhir, ada aidah yang saya kutipkan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Rasulullah menyatakan, Inna su'al khuluq yufsidul amal kama yufsidul khal al-asal. Akhlak yang buruk itu akan merusak amal kita. Ya pahalanya, ya keabsahannya akan rusak dengan akhlak yang buruk itu. Gambarannya oleh Rasulullah dikatakan, kama yufsidul khal al-asal. Seperti cuka yang merusak madu. Ada satu lagi asar yang saya kutip dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang sangat pendek tapi padat. La yakhafanna al-'abdu illa dzambah wa la yarjuwanna illa rabbah. Jangan sekali-kali hamba itu takut kecuali dengan dosanya. Dan jangan sekali-kali berharap kecuali kepada Allah Rabbul Izzati, Allah As-Samad. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayahnya kepada kita sehingga akhlak kita mendapatkan taufik dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.